menyurut malah menambah. Jadi volumenya itu semakin menambah, semakin banyak gitu. Labuan, sebuah nama yang secara harfiah berarti tempat berlabuh. Dulu ia adalah kebanggaan Selat Sunda, simpul perdagangan dan tempat wisata yang dicintai warga Paneglang. Namun hari ini wajahnya retak. Pasir yang dulu putih berubah kusam, terserak oleh plastik yang tidak pernah benar-benar pergi. Di sepanjang garis pantai, serpihan sampah domestik bercampur dengan limbah kiriman laut. Botol, styrofoam, sisa makanan, bungkus deterjen, semuanya menyisakan pertanyaan besar. Siapa yang bertanggung jawab? Alam, wisatawan, pemangku kebijakan, atau justru kita sendiri? Pemirsa, apa yang Anda bayangkan tentang pantai? Pasir putih atau debur ombak? Di tahun 2023, unggahan Pandawara Group membuat pantai ini viral besar-besaran. Ribuan orang datang dan hanya dalam 5 hari sekitar 70% sampah berhasil diangkat. Semua orang bangga, banyak yang bilang ini titik balik Teluk Labuan. Harapan sempat muncul kalau pantai ini akhirnya bisa pulih. Tapi pada April 2024, hasilnya jauh dari harapan itu. Tumpukan sampah kembali bahkan lebih masif. Semua kerja keras kemarin terasa hilang begitu saja. Masalah di Labuan bukan hanya soal membersihkan pantai, tetapi bagaimana mencegah arus sampah dari darat dan sungai. Namun, kita tidak bisa menutup mata terhadap fakta di lapangan. Warga juga justru turut memiliki andil besar dalam krisis ini. Masih banyak masyarakat yang menjadikan aliran sungai dan bibir pantai sebagai tempat pembuangan sampah paling praktis. Minimnya kesadaran ditambah dengan pengangkutan yang tidak rutin, membuat kebiasaan membuang limbah langsung ke laut terus terpelihara, menjadikan Teluk Labuan sebagai pelabuhan terakhir bagi sampah mereka sendiri. Bagi pandangan mata, hamparan sampah ini sungguh menjijikan, sebuah cacat yang memalukan di wajah pantai kita. Namun, kengerian sebenarnya tak terlihat di permukaan. Laut yang dulu menjadi lumbung harapan, kini berubah menjadi perangkap mematikan. Sampah-sampah ini dengan kejam merobek jaring dan menghancurkan mesin perahu, memaksa nelayan bertarung demi sisa-sisa rezeki. Kita sedang menyaksikan sebuah ekosistem yang sekarat, dan jeritan putus asa warga yang hidupnya perlahan tercekik oleh ulah kita sendiri. Banyak sampai kapanpun tidak akan ada bersihnya. Menurut saya orang sini, ini bukan menyurut malah menambah. Jadi volumenya itu semakin menambah, semakin banyak. Sebenarnya masyarakat sini sampah itu ada tempatnya gitu ya. Iya, kalau Maunya ada tempatnya, saya buangnya di mana gitu. Iya. Negara yang berhasil menyelesaikan masalah sampahnya, yang berhasil, yang sukses, itu emang ujung tombaknya di peraturan, penegakan hukumnya. Di depan mata kepala saya sendiri, masyarakat di sekitar sana masih berani membuang sampah, walaupun di sana sedang ada kegiatan aksi bersama pemungutan sampah. Inilah fakta buram di Teluk Labuan. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional SIPSN tahun 2024, timbulan sampah di Provinsi Banten menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar kabupaten dan kota. Secara keseluruhan, total timbulan sampah menjadi sekitar 5.503,94 ton per hari, yang jika diakumulasikan menghasilkan sekitar 2.381,74 ton per tahun. Wilayah dengan timbulan sampah tertinggi adalah Kota Tangerang dengan jumlah sekitar 2.187,41 ton per hari atau setara dengan 794.461,91 ton per tahun. Tingginya timbulan sampah di wilayah ini mencerminkan kepadatan penduduk, aktivitas ekonomi, serta pola konsumsi masyarakat perkotaan yang relatif tinggi.
Di posisi berikutnya, Kabupaten Serang menghasilkan sekitar 1.200,57 ton sampah per hari atau 438.265,2 ton per tahun. Sementara itu, Kota Serang menyumbang sekitar 617,31 ton per hari dengan total tahunan sebesar 225.518,46 ton. Adapun Kabupaten Lebak menghasilkan sekitar 612,63 ton sampah per hari atau 223.608,34 ton per tahun. Sedangkan Kabupaten Pandeglang mencatat timbulan sampah sekitar 525,11 ton per hari yang setara dengan 1.901.868,84 ton per tahun. Kota Cilegon memiliki timbulan sampah paling rendah dibanding wilayah lain, yaitu sekitar 360,92 ton per hari atau 131.758,16 ton per tahun. Secara umum, data ini menunjukkan bahwa wilayah perkotaan di Provinsi Banten memiliki kontribusi timbulan sampah yang lebih besar dibandingkan wilayah kabupaten. Oleh karena itu, strategi pengelolaan sampah perlu difokuskan pada pengurangan sampah dari sumbernya, terutama di kawasan perkotaan, melalui penguatan kebijakan pengelolaan sampah, peningkatan fasilitas pengelolaan, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat. Dari semenjak tahun 2023 sampai sekarang 2025 ya, terakhir, kalau menurut saya orang sini, ini bukan menyurut malah menambah. Jadi volumenya itu semakin menambah, semakin banyak gitu. Jadi pada saat itu setelah pembersihan, jadi alhamdulillah ini di sini sudah terpakai buat anak-anak bermain, main bola, kemudian ya ibu-ibu pada ambil harness dan sebagainya. Pokoknya ini hampir setahun. Kita mau menjelang Desember, itu cuaca barat begini udah ada lagi deh. Jadi kayaknya ini udah langganan gitu ya cuaca begini. Itu gini, terkait masalah sampah yang ada di kami, ini kebetulan di sini kan Teluk ya, dan membawahi 9 desa dari 1 kecamatan, maka tidak menutup kemungkinan yang 5 desa itu ada yang buang ke sungai, ada juga yang ke laut. Termasuk kami warga Teluk di sini, ini yang belum sadar lingkungan itu pasti buang sampahnya ke laut. Dari pengakuan Pak Otoy, selaku penanggung jawab daerah, mengungkap bahwa yang masih membuang sampah di lokasi ini adalah masyarakat yang tidak bertanggung jawab, termasuk juga masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir pantai. Sebetulnya ini siklus yang berulang lah ya, artinya kalau misalkan masyarakat Teluk atau Kecamatan Labuan mungkin mengetahui gitu, artinya siklus berulang itu tiap akhir tahun tuh di bulan November Desember itu kan musim barat, musim hujan angin, dan itu arus ke darat gitu kan, bawa sampah. Artinya sebetulnya ini yang siklus yang berulang tadi, tiap tahun akan terjadi penumpukan sampah di Teluk karena sifatnya Teluk dia yang menjorok seperti mangkok, akhirnya menjadi muara sampah itu. Sebenarnya siklus yang berulang, cuma emang tadi ya ada yang miss di sini. Ini kita tahu ini akan terjadi tiap tahun gitu kan, harusnya kan kita mulai berpikir gimana agar tahun depan tidak terjadi atau mungkin meminimalisir hal itu terjadi gitu kan, tapi hal itu belum terjadi. Nah, terus kalau tadi kan ini Teluk ya, berarti tempat muaranya sampah gitu ya Bang. Nah, menurut Abang sendiri nih, sampahnya ini beneran pure dari masyarakat sini atau beneran ke bawah? Kalau kata masyarakat sini kan ya, dari sampah sungai kiriman ya. Iya, jadi dari pasar gitu. Ya udah, yang gara-gara ini Teluk, jadi orang-orang buang kira dampaknya kita. Oh, jadi ini apakah pure dari masyarakat sini atau menurut Abang ini apa ya, dampak dari masyarakat sekitar di luar dari Teluk ini?
Mungkin kalau dipresentasikan sebetulnya penelitiannya belum ada lah ya. Mungkin kalau secara ilmiahnya belum ada, misalkan berapa persennya. Tetapi yang perlu kita sadari dan perlu kita akui bersama, sampah yang ada di Teluk ini pertama emang dari masyarakat Teluk sendiri, karena belum terkelolanya sampah di masyarakat Teluk. Itu harus kita akui bersama. Kemudian yang kedua emang ada sumbangsi atau ada Tumpukan sampah ini kontribusi juga membuat dari daerah-daerah masyarakat luar, merasa sangat baik tidak kecamatan, nyaman dan tetangga, terganggu. melalui Ironisnya, aliran sungai di tengah Cikunten kondisi Agung yang tadi. tidak Terus sehat belum lagi, ini, anak-anak tetap bermain di area di tersebut arus sungai ini seolah kan sudah Selat Sunda. terbiasa dengan ancaman Jadi yang di ada. tiap akhir tahun itu arusnya ke sini dan itu membawa sampah dari laut. Karena Fikri meyakini di lautan di sini tuh bawahnya masih banyak sampah gitu. Jadi ketika misalkan hari ini pesisirnya dibersihkan, ketika arus datang lagi ke daratan, dia akan bawa sampah lagi yang di laut. Sangat mudah bagi kita untuk menunjuk ke laut dan menyalahkan sampah kiriman. Tapi marilah kita jujur, kita harus menoleh ke belakang, ke darat, ke rumah-rumah kita sendiri. Investigasi kami menemukan bahwa sungai telah beralih fungsi menjadi jalur distribusi limbah. 1980. Air itu kan berbalik ya Namun kan? sangat Ke disayangkan, lagi. hingga Oh, detik ombak, ya. ini masalah Jadi pencemaran walaupun tersebut diatakan masih belum juga bagaimanapun terselesai. tidak akan di sini selesai. Masalah sampah, urusan sampah. Dari tahun berapa? Saya juga di sini udah berapa tahun? 50 tahunan sih. 50 tahun saya di sini, ya kan? Iya. Tapi waktu belum ada apa nih? Waktu dulu mah masyarakat belum seberapa banyak ya kan. Tapi sekarang ya pesisir juga bisa untuk tiduran, main-main anak-anak gitu kan. Tapi sekarang boro-boro buat tiduran anak-anak mainan, ya kan. Lewat juga di Hingga saat ini pun, kebanyakan sampah. pemerintah belum memberikan Apalagi kejelasan sekarang ada mengenai struktur seperti apa maupun tuh sistem yang segala anak kuat ancul lingkungan itu untuk ya kan, mengatur permasalahan berlindung itu kan. sampah yang Jadi kian sampah itu memprihatinkan mudah ini. mendalam gitu, terus lari ke tengah gitu. Ya mulai kotornya dari tahun berapa ya? 80-an lah. Oh, 80-an ya, mulai ya? Iya, mulai 80-an. Dari 80-an banyak orang yang pendatang dari pantai. Iya. Iya. Bersih. 80 orang. Iya. Susah kan? Jadi di sini mas pungutin sampai bayar-bayar masyarakat. Iya. Yang 2.000, yang 1.000 buat operasionalnya ya kan, tenaganya. Tapi pesisirnya numpuk terus. Sampai yang dari luar dari Ceringin belanja ke pasar buat ojek berlagi kali di jembatan ya kan. Sampai di pagar kan itu derajat ya, di atas jembatan ada derajat kan. Terpaksa subuh-subuh buang lagi sarung di pasarnya, yang dagangnya buang lagi. Jadi Kami pun mencoba mengonfirmasi hal ini kepada pihak makanya Dinas Lingkungan sampai Hidup kapanpun tidak akan untuk melihat ada bersihnya. bagaimana respon dan tanggung jawab Selama pemerintah nggak buat dalam peraturan yang itu ya, isu Iya. tersebut. yang tegas gitu. Nah itulah malah pemerintah buat peraturan yang tegas baru situ. Iya. Jadi Ini dari cuma hanya mulutnya doang. Iya. Iya, jadi coba misalkan bikin apa nih pembuangan terakhir di mana itu Iya. kan, di Beko apa gimana ya kan, misalkan berapa hektar situ. Iya. Nah nanti
yang mungutin buangnya ke situ aja gitu kan. Nanti yang di rumah dibayar apa, dipintain bayarnya berapa buat beli solarnya, buat beli. Jadi kan bisa. Jadi warga juga nggak bingung ya? Nah, iya. Dulu berapa kali? Sampai 4 kali gagal. Buang ke Menes, baru berapa jalan mobil, udah nggak boleh lagi. Iya. Buang lagi ke mana tuh? Dilarang terus, akhirnya bangkar. Melanggang terus, nggak ada kelancaran. Mobil sampai didorong-dorong ke Patra apa saya. Dibuang di apa nih, Tanjung Sari apa tuh, Bentengan sana ya kan. Berapa jalan aja, cuma hanya 4 jalan, udah nggak bisa lagi. Jadi kesana sini nggak ada tempat yang layak istilahnya untuk pembuangan spesial. Iya. Untuk Pembuangan jaringannya gitu kan ya. Memang terkait penanganan di sampah Teluk, setiap tahunnya DLH terus melakukan kegiatan atau penanganan sampah di sana. Salah satu contoh, kita juga terus mendorong atau memotivasi masyarakat di sana agar membentuk yang namanya fasilitas pengelolaan sampah seperti bank sampah yang akan dimanfaatkan menjadi barang yang bernilai ekonomis. Jadi di situ terbentuk ekonomi sirkular di tengah masyarakat atau berbasis masyarakat. Sampah di Teluk itu memang banyak sumbernya. Yang pertama, sampah-sampah dari tengah laut. Tengah laut itu kita bicara bukan tengah laut Labuan aja ya. Maksudnya laut itu kan luas, sumbernya bisa dari mana aja. Bisa dari Panimbang dibawa ke Labuan karena memang mengikuti arus air laut. Bisa dari Carita atau dari mana lain sebagainya. Jadi Teluk itu bentuknya seperti kantong. Jadi ada semacam batas atau semacam tembok gitu ya, penghalang laut itu, yang mana di situ ada jalur buat keluar masuk kapal-kapal nelayan. Jadi sampah yang berada di luar kantong itu biasanya setiap rop itu selalu terbawa atau terseret masuk dalam kantong yang ada di Teluk. Jadi di sana mengakibatkan banyaknya timbulan sampah. Belum lagi memang sampah-sampah yang bersumber dari masyarakat pesisir, masyarakat sekitar. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional SIPSN tahun 2024, komposisi sumber sampah di Kabupaten Pandeglang didominasi oleh sampah rumah tangga. Sumber ini menyumbang sekitar 75,7% dari total timbulan sampah dengan jumlah mencapai 121,4 ton. Dominasi ini menunjukkan bahwa aktivitas domestik masyarakat menjadi penyumbang utama timbulan sampah di wilayah tersebut. Sumber sampah terbesar kedua berasal dari pasar, yaitu sekitar 10,8% atau sebesar 17,36 ton. Hal ini mencerminkan tingginya aktivitas jual beli yang menghasilkan sampah organik dan anorganik, terutama sisa bahan pangan dan kemasan. Selanjutnya, perkantoran menyumbang sekitar 1,22% atau 1,22 ton. Sedangkan kawasan komersial membersihkan kontribusi sekitar 1,8%. Fasilitas publik juga berkontribusi sebesar 5,13 ton, yang menunjukkan peran ruang publik dalam menghasilkan sampah meskipun tidak sebesar rumah tangga dan pasar. Sumber sampah lainnya berasal dari kegiatan perdagangan sebesar 3,40 ton dan kategori lain-lain sebesar 10,4 ton. Meskipun presentasinya relatif kecil, sumber-sumber ini tetap perlu diperhatikan dalam perencanaan pengelolaan sampah terpadu. Secara keseluruhan, data ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Pandeglang perlu memprioritaskan sektor rumah tangga
melalui peningkatan kesadaran masyarakat, pengurangan sampah dari sumbernya, serta penguatan sistem pemilahan dan pengelolaan sampah berbasis rumah tangga dan komunitas. Fakta pahit yang harus kita telan, warga juga pelaku. Namun, pertanyaan kritisnya adalah, apakah adil menyalahkan warga sepenuhnya jika infrastruktur pendukung kurang memadai? Sini, sampah bukan sekedar masalah estetika. Ia adalah monster yang memakan rezeki. Laut yang dulu memberi hidup, kini menjadi medan perang bagi para nelayan. Ya memang terganggu kalau sampah itu terganggu. Lagi dulu kan ada nih ini jangkutin mobil, tapi kan lama-lama pada nggak kuat di situnya, nggak dijaga dari pasarnya, jadi terus jadinya berhenti lagi. Ya tadinya ini ya diambilin, apa ada tempatnya di sini. Selain tadi kan Bapak bilang sampahnya dari sungai dan lain-lain. Enggak, Iya. sih. Saya pernah nggak sih ngeliat kayak sampah jumlah besar gitu kiriman? Pernah lihat nggak Pak? Kayak kiriman dari sana tiba-tiba banyak banget. Enggak, dari pasar aja, dari pasar. Buangan dari pasar. Dari pasar sampai sini mah, kalau di laut mah enggak ada. Kalau di sini laut mah lain lagi. Jadang-jadang ada di laut mah kadang-kadang awi itu kering tuh yang panjang-panjang, kadang kayu besar gelondongan kayak gitu. Kalau di laut, kalau di sini mah dari pasar aja nih sama air turun deh. Tentunya ada lah ya, mulai dari ekosistem yang merusak gitu kan, karena kalau kita ngelihat dulu tuh banyak ikan di sini aja gitu, tapi hari ini tuh sudah agak sulit gitu kan nemuin ikan. Kemudian berdampak juga kepada nelayan, karena di Teluk sendiri emang banyak nelayan gitu. Entah itu hasil tangkapannya malah sampah, ataupun misalkan sampahnya yang nyangkut di mesin perahu nelayan, itu sangat berdampak. Belum lagi ke penumpukan sampahnya, belum lagi ke kesehatannya, pasti sangat berdampak. Spanduk larangan membuang sampah bertebaran. Tapi, di mana solusinya? Tim kami mencari sistem pendukung. Namun, yang ditemukan hanyalah infrastruktur yang lumpuh. Pertama begini, kalau bicara keterbatasan, keterbatasan itu keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana prasarana. Karena kalau yang saya lihat, untuk melakukan satu kali aksi bersama pun, kita kalau tidak melibatkan kolaborasi dengan yang lain-lainnya, rasa akan berat. Kalau menurut kami ini hanya seremonial. Ya. Ketika ada viral baru gitu. Kalau menurut kami gitu ya. Maka dari itu kami sebagai warga masyarakat Teluk khususnya, kami bukan tidak mau mengikuti arahan pemerintah, bukan tidak mau. Justru ini dengan adanya tumpukan yang di sini, ini kami bukan tidak mikir ini ada dampak bau atau bagaimana. Kami tahu, cuman sebagaimana mestinya pemerintah ini untuk keseriusannya gitu. Terkecuali tidak ada yang mampu, baru kami gitu, sebagai masyarakat. Perlu digarisbawahi lagi tadi yang terkait peraturan, emang kita emang nggak kekurangan peraturan, mulai dari undang-undang persampahannya, mulai dari peraturan pemerintahnya, mulai dari perdanya, itu udah lengkap sebetulnya, kita udah punya semua itu. Tapi emang yang kurang di sini emang di penegakannya itu tadi, fungsinya di penegakannya. Kemudian terkait yang viral, karena ya mungkin sudah eranya ya semua isu untuk mendapatkan atensinya pasti harus viral tuh menjadi jalan ninja mungkin ya. Tapi emang hal itu diperlukan, sangat diperlukan, apalagi di era sekarang. Saling tuding tidak akan mengurai benang kusut ini. Warga butuh fasilitas, pemerintah butuh integritas. Kita butuh solusi yang tidak luntur saat kamera dimatikan. Atas sampah yang dihasilkannya gitu kan, dan juga untuk memilah gitu kan.
Di undang-undangnya sudah jelas gitu kan. Tiap dari kita harus melakukan itu. Kemudian di pihak pemerintah gitu kan ada upaya pembinaan yang benar-benar secara masif ke masyarakatnya gitu kan, bukan hanya misalkan sekali. Kalau misalkan sekali kan masyarakat juga mungkin tidak kurang kenal lah ya, mungkin perlu pendampingan. Kalau misalkan kayak bahasa teman-teman mahasiswa, teman-teman NGO, programnya lebih ke pendampingan ke masyarakat gitu. Harapannya seperti itu. Kemudian ke swasta juga emang kita perlu kolaborasi gitu, karena peran swasta juga diperlukan, karena dengan sumber daya yang swasta punya itu bisa sangat berdampak terhadap perubahan yang ada di masyarakat. Berarti semua kalau mau ada perubahan ya dari segala sektor, dari masyarakat, aktivis, pemerintah terutama, harus mau sama-sama berbenah gitu kan. Ya, Mungkin itu aja kali ya dari pertanyaan itu. ya artinya perlu setiap dari kita perlu merefleksikan ulang lah ya, gitu kan. Perlu merefleksikan ulang bagaimana pola hubungan kita dengan alam, pola hubungan kita dengan lingkungan, gitu. Karena hari ini mungkin ya bencana di Sumatera itu menjadi teguran juga buat kita semua bagaimana kita memperlakukan alam. Pengelolaan sampah di Pantai Teluk berjalan optimal, kesadaran masyarakat meningkat, terus adanya ekonomi sirkular berbasis masyarakat yang berasal dari sampah. Jadi sampah-sampah yang ada di sana itu dimanfaatkan, ya bisa dijadikan barang bernilai ekonomis lah di sana. Jadi seperti itu. Harapan kami sebagai masyarakat, kami berharap kepada pemerintah tangani persoalan sampah ini dengan serius, jangan seremonial. Kalau masalah apa tadi satu lagi? Aspirasi. Kalau aspirasi, saya terutama sebagai masyarakat, mewakili masyarakat sini, berapresiasi kepada pemerintah yang walaupun hanya seremonial, tapi sudah hadir. Kalau bisa ke depannya jangan sampai diulang kembali. Sampah ini persoalan kita semua. Maka dari itu kita harus serius bagaimana caranya sampah kita bersihkan, sehingga kalau pantainya bersih berarti kan pengunjungnya pun akan berdatangan, kemudian bisa rame dan sejahtera. Itu aja harapan. Ya maunya rakyat segitu, maunya ini Mau ada dihabisin tempatnya gitu, dan sampai di tempatnya di mana gitu. Maunya mah. Ada wadahnya dulu udah 1 bulan ini diangkutin satu barang udahnya penuh, situnya nggak ada. Dari pasar gue diangkutin semua. Sekarang pasar lemparin ke air, udah di sini yang penuh. Ya, kalau pemerintahnya turun langsung, misalkan mau di mana tempatinnya ya kan, sampah tersebut, terus di jembatan supaya dikasih pelanggaran yang itu yang melanggar supaya aturan yang ketat ya kan. Terus di pasar supaya ada yang mantau gitu kan, ada pelaturan lagi di sana. Insya Allah sih. Bisa. Menjaga Teluk Labuan tetap bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Dimulai dari langkah kecil masyarakat hingga komitmen besar para pembuat kebijakan. Saya, Helmi Ajis, beserta seluruh kru Labuan Undercover, pamit undur diri.